Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, Program Studi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa kaitannya uang dan inflasi dalam memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menjelaskan kaitannya antara uang dan inflasi, apa sih inflasi itu? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni di mana penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Bagaimana inflasi dapat terjadi? Kenapa inflasi bisa terjadi? Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang yang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Pada tingkat inflasi terjadi 4 tingkat keparahan, yakni yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang keempat inflasi sangat berat. Yang pertama, inflasi ringan, di mana inflasi ringan adalah inflasi yang masih cukup terkendali dan tidak terlalu mengguncangkan perekonomian suatu negara. Tolak ukurnya, inflasi ini jika kenaikan harga barang dan jasa kurang dari 10% per tahun, maka inflasi ini adalah inflasi ringan. Dan yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini yang berdampak pada sejumlah masyarakat sekalipun yang memiliki pendapatan tetap. Besaran kenaikan harga ini mencapai 30% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat adalah kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi sangat kacau. Dan yang keempat, inflasi sangat berat. Inflasi ini mencapai lebih dari 100% per tahun. Jika hal ini terjadi, hampir mustahil sebuah negara melalui pemerintahan atau bank mengontrol jenis inflasi ini. Macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inflasi merayap. Yang kedua, inflasi menengah. Dan yang ketiga, inflasi tinggi. Yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah inflasi rendah yang menyebabkan kenaikan harga terjadi namun secara lambat. Jadi inflasi ini bisa disebut sebagai inflasi lambat. Dan yang kedua, ada inflasi menengah. Inflasi menengah adalah ketika kenaikan harga cukup tinggi dan berjalan dalam jangka pendek. Jadi inflasi menengah ini harga cukup tinggi tapi dalam jangka waktu yang pendek, bisa dibilang dalam jangka waktu yang singkat. Dan yang ketiga, inflasi tinggi. Inflasi tinggi adalah kondisi perputaran uang yang terjadi secara cepat dan dapat menyebabkan harga naik secara akseleratif. Jadi inflasi yang tinggi ini harganya naik tapi dalam waktu yang sangat cepat. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Jika jumlah uang yang beredar meningkat, maka inflasi juga akan meningkat. Jadi, sangat berpengaruh dampaknya terhadap kita sendiri. Inflasi terjadi dikarenakan pola belanja dan sikap berlebihan manusia dalam berkonsumsi, serta adanya penimbuan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, uang baru harus benar-benar beredar dalam pasar untuk menyebabkan inflasi terjadi. Dan yang kedua, inflasi merupakan hal yang relatif dan tidak absolut. Bagaimana sih cara mengendalikan inflasi? Inflasi harus segera diatasi. Jadi, kalau kita berdampak segera dan secepat mungkin, inflasi harus sangat diatasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter, kebijakan fiskal, atau kebijakan lainnya. Sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.